situation environment dengan lebih baik lagi, karena ketika kita masuk besoknya kita udah bersih daripada ada tumpukan, tambah lagi, numpuk lagi. Jadi pengampunan itu membersihkan ini semua sehingga daya tampung itu jadi gede. Vakum, Ya, vakum cleaner lah. Vakum cleaner dari semua sakit hati itu pengampunan. Iya, negativity apa semua. Jadi gini loh. Jadi tadi kita kan udah bicara soal managing expectation ya, memanage ekspektasi supaya nggak sakit hati gitu. Dan kelihatan dari slide-nya Bapak itu ada di poin keempat ya, dari 7 layers atau 7 tingkatan yang membuat seorang manusia berbuat sesuatu atau mempunyai perilaku tertentu gitu. Mungkin you wanna talk a little bit more, mungkin kita go layer by layer kayaknya supaya berguna juga, supaya pemahaman kita, Pak. Jadi kalau kita lihat slide-nya itu, di atas air itu kan tingkah laku seseorang. Lalu kemudian di bawahnya itu persis di permukaan air itu ada yang kita sebut dengan nama copingnya, cara dia handle masalah. Oke, nanti saya jelasin lebih jauh ya soal coping. Lalu kemudian ada perasaannya, ada persepsinya, lalu ekspektasinya. Nah, perasaan itu kita tahu semua ya, senang, susah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada persepsi. Semua kita punya persepsi. Saya punya persepsi tentang hidup ini, persepsi tentang pasangan saya, persepsi tentang Siva, tentang Ibu Vera. Saya punya persepsi. Persepsi itu adalah bicara tentang nilai-nilai saya, cara pandang saya, asumsi saya terhadap semua hal dalam hidup ini. Nah, dari situ kemudian ada ekspektasi tadi kita bicarakan. Kemudian di bawahnya itu ada namanya dambaan seseorang. Nah, itu lebih dalam daripada sekedar saya mau ngapain gitu loh. Tapi ini sesuatu, kalau ekspektasi itu semua orang tuh beda-beda. Kayak tadi saya katakan kan, ada orang sebelum kerja, belum juga kerja, ekspektasinya semua dalam malaikat. Tapi ada yang kebalik. Masuk kerja tempat yang sama, ekspektasinya semua orang di sini adalah tukang teror gitu kan. Nah, jadi tiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau dambaan, semua orang sama. Semua orang tuh pengen diperlakukan dengan baik, pengen dihormati. Tapi cara hormatinya kan beda, ya kan? Jadi itu bicara soal dihormati, kemudian bicara soal disayang. Semua orang tuh pengen disayang. Perhatikan lah. Iya, semua orang pengen disayang. Cuman disayangnya orang kan beda-beda. Ada yang satu ya Love language ini. Love language kan. Ada orang asal udah di gandeng aja udah seneng ya, bukan main. Ada orang nggak cukup, ya kan mesti ada cincinnya. Ada yang nggak usah perilaku, tapi mungkin spending time, bantuin saya aja. Act of service itu language, itu, love language. Itu ekspektasi. Tapi akarnya kan di bawahnya dambaan yang mengatakan bahwa saya pengen disayang. Ya, lalu kemudian naik ke atasnya disayang menurut cara yang tiap orang beda-beda gitu loh. Nah, semua kita ini ketika dari kecil itu manusia itu lahir dengan adanya kebutuhan ini kebutuhan loh ya, bukan keinginan ya. Ini adalah suatu hal yang memang kita perlu, tanpa ini kita nggak hidup gitu loh ya. Maka itu sebabnya tadi itu, kalau ekspektasi boleh let go, kalau yang namanya dambaan nggak boleh let go. Mati kita, nggak bisa. Kita tuh perlu disayang, perlu dihormati, perlu dapatkan hal-hal yang sifatnya itu barangkali agak abstrak. Kalau dambaan ini, ya. Nah, lalu kemudian di bawahnya itu ada si akunya nih, self-nya nih. Ini self-image, identity-nya, eksistensinya si orang tersebut itu seperti apa gitu. Lalu di bawahnya baru sisi spiritualnya. Nah, tapi saya mau bicara soal coping nih, karena kita bicara masih toxic, lingkungan kerja toksik, lingkungan kerja nggak asik. Gimana caranya coping saya ini? Nah, coping itu menurut Virginia Satir itu ada 4. Satu, nah, kalau lihat di slide itu bisa kelihatan. Satu, ada orang namanya tuh placating. Placating kayak gini loh. Saya nggak penting, ya toh? Kamu penting. Perasaan saya nggak penting, perasaan kamu penting. Ya. Pendapat saya nggak penting, pendapat kamu paling penting. Ini pleaser. Iya, pleaser. Tipe yang pokoknya asal bapak senang. Ya, asal bapak senang aja. Aku nggak apa ya? Aku bisa inilah. Ya, pokoknya apapun I can take lah. Aku bisa. Rapopo yang penting. Ya, rapopo. Yang penting kamu senang. Ini berlaku di suami istri, contoh. Ini berlaku di tempat kerja. Ya, berlaku dalam hubungan bahkan pertemanan, di mana saya cenderung jadi orang yang akan ngalah. Orang gini tuh khas. Sorry ya, itu kata dia. Sorry ya. Bayangin perbaiki jalan buat kepentingan kita. Dia aja masih bilang sorry. Maaf mengganggu jalan Anda kan. Nah, itu adalah ciri khas ya, placating banget. Itu pemerintah placating ya. Oke. Nah,
lalu kemudian ini yang orang bilang nice guy tau. Oh ya. Nice guy karena dia ngalah terus, baik terus orangnya. Tapi sebenarnya nggak gitu. Nggak itu tentu. kurang jujur, nggak jujur itu. Nggak tentu dia waktu placating dia membuat orang lain senang, dia sendiri nggak tentu senang ya? Nggak senang, biasanya nggak senang. Ya. Kesel aja di dalam sih, tapi udahlah, habis gimana sama bos kan gitu kan. Oh oke. Dia berpura-pura dong Pak. Ya itu nggak beda-beda tipis ya? Iya beda-beda tipis. Karena itu sudah menjadi bagian dari coping system dia, menjadi bagian dari diri survival dia. Tadi survival ya, yang si Afisha bilang survival. Ya, survivalnya dengan cara gitu loh, supaya aku survive, aku baikin semua orang gitu loh. Tapi aku menderita sih. Ya. Nah, lalu kemudian ada orang tuh yang blaming itu adalah saya penting, kamu nggak penting. Ya, semua orang salah, aku yang paling benar. Kalau tadi minta maaf terus, sorry aku salah ya. Padahal ini blamer, semua orang salah, dia nggak pernah salah. Iya, padahal si placating tadi itu sebenarnya tahu benar, gua sih nggak salah nih. Tapi demi survival, ya deh, nggak salah deh. Gitu. Nah gitu. Tapi yang satunya blaming. Blaming itu kamu salah. Kamu nggak penting, saya penting. Perasaanmu nggak penting. Pendapatmu nggak penting. Pendapat saya yang penting. Perasaan saya yang paling penting. Oke, kalau bos killer gitu ya, yang dipersepsikan tentunya oleh pegawai itu biasanya blamer. Blamer lah ya. Nggak mungkin placating dong bos. Karena blamer itu dianggap orang kuat. Blamer itu dianggap sebagai orang get things done. Dominan. Dominan gitu. Ya. Nah, lalu kemudian ada lagi tipe ketiga, namanya super reasonable. Itu orang yang nggak pakai perasaan, ya otak aja. Kamu nggak penting, saya juga nggak penting. Yang penting apa? Ya data, konteks, fakta kayak gitu. Faktanya apa? Ya, udah nggak usah emosional, nggak usah baperan. Nah, udah kita lihat faktanya apa gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ada orang namanya irrelevant. Irrelevant, aku nggak mau tahu deh. Ya di kantor, udah habis kerja, gue pulang udah, nggak mau macem-macem, oke? Makan sendirian, ya habis tuh di meja kerja udah gitu aja, gitu. Nah irrelevant ini kan sebenarnya orang yang lari, gitu kan, in the sense. Nah semua ini nih kalau mau dilihat nih dari si placating, blaming lah, si tambah si super suitable, sama si irrelevant, itu semua itu ada gangguan kesehatannya loh, karena selalu ada yang hilang dari jiwa seseorang. Maka kita perlu lihat yang nomor 5, kongruent. Kongruent itu mengatakan bahwa kamu penting, saya penting, gitu loh. Jadi nggak ada yang mendiskount kamu, diskount diri saya. Pendapatmu penting, pendapat saya juga penting. Perasaanmu penting, perasaan juga penting. Jadi kalau yang pertama tadi itu, placating itu lari dari konflik, oke? Ya, dia nggak mau konflik, peace at any price. Si blamernya itu, ya justru nyari konflik gitu. Tapi kalau si blamernya bos ya ujung-ujungnya ya nggak konflik juga, paling karena anak buahnya berhenti, paling berhenti Pak. Bubar, disintegrasi. Tapi dalam konteks suami istri, yang biasanya orang blaming tuh kawin sama yang placating. Oh gitu. Oh iya dong, kan yang satu gini-gini kan, yang satu aku kayak gitu. Lu memang gitu, memang gua gitu, sorry. Tapi akhirnya terjajah terus dong si placating. Nah, jadi kalau blaming ketemu kawin sama blaming, kita tahu apa yang terjadi. Betul. Nah, tapi si placating ini karena kan nahan terus kan. Saya berapa tahun? 40 tahun. Jadi waktu umur 70 tahun mendadak jadi galak. Mendadak galak. Jadi galak. Ada gitu ya. Atau waktu pasangannya contoh sakit atau apa, tiba-tiba dia jadi galak banget gitu loh. Yang sekian puluh tahun terpendam itu keluar semua. Wow. Itu bukan jadi balance ya, malah misalnya jadi dirapel gitu, dirapel. Jadi justru kayak dirapel kan. Jadi justru kan? Bukan balance kan katanya. Kalau hubungan kerja tuh satu dominan, ya satunya lagi jangan dominan dong. Itu akan balance katanya pasangan. Gitu ya. Katanya begitu. Tapi nggak sehat. Tapi ternyata nggak sehat. Kelihatannya ideal tapi tidak sehat. Jadi mungkin belakangnya ada sakit-sakitnya macam-macam. Jadi kita memang perlu lebih teliti yang balance, yang tampak sehat, tapi tidak sehat meaning enggak mengisi kita ya, nggak mengisi kita, tidak memperkaya kita, tidak menginspire kita, itu juga loh. Katanya my boss is not inspiratif gitu, karena my boss ya gitu menjajah misalnya, blaming. Sementara kitanya placating gitu kan, yang oke, asal bos enak gue tanggung deh gitu. Sama gue tahan lah, gue tahan gue keluar gitu aja lah. Wow. Jadi si super reasonable sendiri itu troubleshooter.
Problem maker, problem solver. Problem solver. Yang bisa apa-apa cari orang kayak gini nih. Asik ya, nih. Biasanya orang pintar tuh. Ya, cuman kenapa ini masalah juga? Karena ini disconnect sama perasaannya dia gitu loh. Ya, yang menurut kita bagian penting daripada seseorang. Dia disconnect karena dia rasional banget. Menyelesaikan masalah, dia disconnect dengan perasaannya. Iya. Tapi dia menyelesaikan masalah. Iya, bisa masalah. Tapi dia move away ya, jauh dari perasaan orang dan perasaan dia sendiri. Iya. Ini tidak sehat. Iya, untuk bisa sakit jangka apa, panjang. Pak? Iya, jangka panjang biasa sakit apa? Ada listnya sih yang diambil dari DSM, itu buku panduan psikiater yang Amerika Serikat. Itu ada list penyakitnya seperti apa tuh? Ya. Wow, semua ini ada list penyakitnya, semua ada list penyakitnya ada. Nah, tapi yang paling sehat adalah ketika seorang menjadi kongruen. Kongruen itu adalah begini. Jadi gini, kalau kamu salah, ya saya akan bilang kamu salah gitu. Tapi kalau saya salah, saya bilang minta maaf gitu. Jadi balancingnya itu ada dan itu yang paling sehat gitu. Lucu ya. Kita balik lagi ke poin kita yang pertama gitu, soal forgiveness. Mengampuni diri kan. Ini balik lagi loh. Balancing itu tadi akhirnya minta maaf. Kan tadi contohnya Pak Geno soalnya minta maaf. Kalau saya salah, saya minta maaf. Jadi kemampuan mengampuni dan kemampuan untuk diampuni. Diampuni, ya. Sebab saya rasa banyak orang itu hidup dan mereka ini bisa baik sama orang, tapi kejam sama diri sendiri. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni diri, ekspektasi dia ke diri sendiri terlalu tinggi. Dia expect dirinya malaikat. Dan itu sering terkait dengan masa kecil. Terkait dengan masa kecil. Ekspektasi orang tua terhadap saya itu seperti apa sih? Karena orang tuanya ekspektasinya selalu tinggi. Dia juga kayak menggebuk dirinya untuk memenuhi standar orang tua itu. Sehingga akhirnya dia sulit untuk mengampuni diri sendiri ketika dia melakukan kesalahan atau ketika ditegur deh. Karena dia punya ekspektasi standarnya itu tinggi banget. Dan dia nggak bisa mencapai itu. Jadi akhirnya sering kecewa sama diri sendiri. Nah, itu adalah hal yang sifatnya psikologis dan terutama muncul ketika kita ada dalam satu hubungan tempat kerja gitu loh. Hal tersebut ini muncul. Dan itu seringkali bisa mempengaruhi performance kita. Karena ini kaitan dengan soft skills. Dan menurut saya soft skills itu adalah sesuatu yang kedepannya itu makin penting. Kenapa? Karena kalau hard skills itu kan bicara soal kemampuan teknis, ya kan. Kalau orang yang namanya kerja di akunting harus tahu pembukuan. Tapi kedepannya kan mesin akan ambil alih. Robot, AI. Nah, robot dan AI ini punya satu kelemahan, nggak punya soft skills. Mereka nggak punya namanya perasaan, empati. Nggak ada gitu loh. Nah, di sini ini maka kenapa Deloitte memperkirakan bahwa tahun 2030-an berapa gitu, itu bahwa 2/3 pekerjaan yang available itu akan sangat soft skills intensif. Gitu. Jadi karena itu pengembangan soft skill itu perlu sekali buat teman-teman untuk bisa kita makin tanda kutip dalam persaingan kerja dan lain sebagainya itu mengembangkan soft skills ini sehingga kita menjadi suatu pribadi yang di tempat kerja kita tuh contribute gitu loh. Untuk teamworknya, untuk kemajuan perusahaan kita tuh bisa contribute. Soft skill di sini tentunya untuk resilience untuk membuat kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih kontributif. Nah, soft skill apa sih Pak di tempat kerja yang pertama dibutuhkan, ya kan? In your experience, pengalaman Bapak, dan soft skill apa yang bisa didevelop? Karena mungkin ini bisa jadi topik nih. Kita jadiin topik untuk soft skill yang memang dibutuhkan. Salah satu yang penting adalah emotional intelligence. Kemampuan seseorang untuk bisa mengelola emosinya di tempat kerja gitu. Untuk dia mengembangkan yang namanya penguasaan diri, terus punya compassion. Dan menurut riset demi riset itu yang namanya compassion itu penting banget dalam konteks hubungan kerja. Compassion ini belas kasihan. Belas kasihan. Dia kalau lihat orang beda dengan empati. Itu apa overlap gitu. Overlap. Tapi contohnya gini loh. Adam Grant itu pakar psikologi organisasi. Dia bilang manusia itu ada 3 macam. Satu takers. Takers. Jadi kerjanya itu
pokoknya ambil dari orang. Oh, maunya ditolong, tapi nggak mau nolong orang. Tapi nggak maunya diambil dari orang. Takers. Rampok lah ya. Rampok itu ya, rampok. Yang kedua adalah matchers. Matchers adalah gini loh. Kamu kayak saya apa? Itu transaksional banget gitu loh. Saya bantu, terus kamu bantu apa? Lu bantu gue sejam, gue bantu lu besok sejam. Oke, gitulah. Nah, ketiga adalah givers. Orang yang suka memberi. Nah, sekarang pertanyaan Adam Grant adalah penting. Menurut Anda, dari tiga ini, taker, matcher, giver, kira-kira yang mana yang bisa mencapai puncak jadi CEO gitu ya? Yang mana? Dia bilang, Anda pasti akan bilang yang pertama takers. Dia bilang, oke, itu ada benarnya. Tapi ternyata giver ini banyak sekali yang naik. Oh ya? Ya. Giver tuh banyak sekali yang sampai ke atas, mencapai puncak. Penyebabnya apa? Karena si givers ini ketika memberi itu dia sebenarnya kayak orang lagi nanam gitu, lagi menabur gitu loh. Yang nanti suatu ketika benih, suatu ketika itu nanti belakang dia baru panen. Kebaikan. Dia menabur kebaikan gitu loh. Menabur benih kebaikan, memberi itu kan memanen kebaikan lagi. Maka si CIO, Chief Information Officer-nya Yahoo.com dulu itu Sanders itu karang satu buku judulnya Love is the Killer App. Oh wow. Dia bilang kamu di kantor itu apa yang harus kamu perbuat? Love is the killer app. Yang Sanders yang Tim Sanders. Tim Sanders. Oke. Dia bilang bahwa love is the killer app. Kalau Anda di kantor, dia bilang, Anda coba baik sama orang deh. Gitu. Nolong orang lah. Kalau si A yang naik, kita kerjain dia. Kenapa orang jahat? Tapi kalau si B itu teman kita, baik sama kita dukung deh. Jadi ini kayak tadi itu bertabur, kita menabur gitu kebaikan, nolong orang lah. Tentu Adam Grant mengatakan jangan sampai kamu nolong orang, kamu sendiri berantakan gitu loh. Gara-gara waktunya habis buat nolong orang, kamunya sendiri performanya jadi nggak bagus, salah juga. Gitu. Ya. Jadi itu bagian dari soft skill seperti itu untuk bisa connect sama orang, untuk bisa punya penguasaan diri, compassion, bisa komunikasi sama orang, adaptability, agility lah sekarang gitu. Ya itu bagian dari soft skill di mana saya bisa sesuaikan diri saya dengan perkembangan zaman, saya upgrade diri saya dong. Jangan sampai saya stuck di sini aja udah 20 tahun sama aja gitu loh. Karena ada orang bilang gini loh, tanya interview kan, kamu punya pengalaman kerja berapa tahun? Saya kerja di ini 20 tahun katanya, ya kan? Tapi ternyata diselidiki dia bukan punya pengalaman kerja 20 tahun, tapi pengalaman kerja setahun diulang 20 kali. Artinya dia stuck aja di situ, nggak ada pertumbuhannya gitu loh selama 20 tahun. Delta ya, kita cari delta pertumbuhan. Jadi personal growth juga mungkin begitu ya Pak ya? Ya, itu bagian daripada soft skill seperti itu. Cuman saya juga pengen kaitkan ini dengan hal yang barangkali banyak orang nggak kepikiran. Bahwa masa kecilmu dan masa lalumu mempengaruhi kamu sekali, membuat kamu jadi kayak gitu loh. Kita ini produk masa lalu. Ya. Nah, tapi jangan terikat oleh masa lalu. Kita ini produk masa lalu, tapi jangan terikat oleh masa lalu. Betul. Tapi kan kadang-kadang pertama kita nggak tahu masa lalu mana yang membuat saya seperti hari ini, ya kan? Kedua, jangan terikat dengan masa lalu. Yang bagian yang mana yang harus saya putuskan? Itu gimana taunya tuh Pak? Saya ini kan banyak sekali bimbing orang yang mau menikah. Bagian dari itu adalah kita minta mereka bikin namanya peta keluarga, family map, family tree juga kadang sebutannya itu. Nah di situ itu saya tanya mereka, ketika kamu masih umur belasan tahun, apa yang terjadi? Ada nggak peristiwa yang traumatis, peristiwa yang menggoncangkan, yang gede gitu, yang mempengaruhi hidup keluarga ini? Kita mencoba mencari tahu ke belakang. Unfinished business. Lalu kemudian bagian dari itu adalah juga saya minta masing-masing mendeskripsikan dirimu. Siapa kamu? Jadi yang Afisya bilang, kita bisa ngatur orang, tapi dia nggak tahu siapa saya. Gitu. Nah, saya kayak contoh simpel sekali begini. Saya bilang, oke, tolong sebutkan kekuatanmu 3, kelemahanmu 3, sebutin. Dan ternyata sulit sekali loh. Jarang sekali ada yang dengan cepat tek enggak. Sebagian besar perlu mikir lama, dan sebagian lagi mikirnya paling cuma 1, dimintain 3 cuma 1. Aduh nggak bisa deh, saya ingetnya 1 nih Pak. Nggak tahu lagi yang lain. Bayangkan dia nggak tahu dirinya sendiri seperti apa. Exactly. Nah jadi oleh karena itu
dari momen ke momen itu menurut saya orang tuh perlu juga barangkali ada waktu perenungan gitu atau interaksi sama orang tuh bertanya menurut kamu saya itu seperti apa gitu, jadi dapat input dari orang lain gitu loh. Sekalipun kalau kita bicara soal tadi di layer itu gunung es tadi itu bagian dimana bicara soal si akunya itu identitasnya adalah penting kita menyadari bahwa seringkali aku ini siapa itu kita seringkali dapat terlalu banyak dari orang lain, akibatnya orang lain mempengaruhi saya. Karena maksudnya orang lain yang membentuk siapa gambar saya. Gambar saya kan. Gambar diri saya itu dibentuk oleh apa yang saya pendapat kira. Orang. Pendapat orang. Itu bahaya. Penilaian orang tuh banyaknya jadinya membentuk image kita gitu ya. Iya, padahal itu yang kita percaya tentang diri kita gitu. Iya. Gimana caranya membedakan apa yang karena orang atau yang karena memang saya rasa, masih rasa nih pakai bahasa rasa ya, bukan yang saya tahu. Yang saya tahu gitu tentang diri saya. Tahu merasa itu aja beda, Pak. Saya rasa saya begini sama saya tahu saya begini. Beda sekali. Nah, problem kita adalah begini, bahwa kalau saya siapa saya ini nih. Okay? Ini bicara soal kekuatan saya, kelemahan saya, ini bicara soal juga saya tahu nggak tujuan hidup saya mau kemana dan lain sebagainya. Nah, banyak kita kan tadi dikatakan dapat inputnya dari luar. Nah, seringkali itu akhirnya kita dikendalikan oleh yang ada di luar, sehingga kita nggak bisa terlalu banyak mengeksplorasi diri saya. Sebenarnya saya mau apa sih? What do I want from myself? Kadang-kadang ini nggak bisa dijawab pertanyaan demikian ini. Tujuan kamu mau kemana? Banyak orang kan jalan ya udah ngalir aja gitu-gitu aja sih. Jalanin aja. Iya, jalanin aja lah. Istilahnya anak zaman now bilangnya jalanin aja deh. Jalanin aja deh. Gak usah terlalu pusing sih. Ya itu menolong untuk coping yang semacam begitu. Untuk udah lah nggak usah pusing lah ya, jalanin aja sehari-hari lah. Tapi kan lama-lama tetap orang tiba satu titik kan mesti bertanya juga, apakah ini saya mau jalanin kayak gitu terus benar. Jadi penting untuk kita kembangkan suatu identitas yang benar, yang sehat, yang inputnya mestinya adalah banyak dari diri kita sendiri. Menurut saya mengenal diri saya, mengenal juga barangkali masa lalu saya, pembentukan yang terjadi di masa lalu saya membuat saya jadi seperti begini nih sekarang ini nih. Nah, apakah itu bisa diubah? Itu pembentukan itu. Bagusnya tadi yang kita pelajari tadi soal coping adalah begini, ada placating, ada blaming, reasonable, irrelevant. Bagusnya adalah begini, itu hasil pembentukan, segala sesuatu yang dibentuk bisa dibentuk ulang. Gitu. Lamanya berapa ini lama? Ini beda dengan teori kepribadian, karena itu you're born with that gitu. Lahir udah kayak gitu. Oh, ya. Cara kita berhadapan dengan masalah coping tadi ya. Nggak ada hubungannya jadi dengan kepribadian kita. Ada kaitannya. Ada kaitan kan. Kalau misalnya orang sanguin biasanya suka cuek tuh. Ya, orang kolerik jadi blaming. Ya kan. Kalau dominan, dominan itu bos-bos kan banyaknya dominan. Dominan itu kolerik itu. Oh, dominan tuh kolerik, biasanya blaming. Jadi mungkin untuk leaders yang atau udah merasa leaders, yang leading a team lah, at least ya. Mungkin self introspect juga. Karena jabatan atau tingkatan kesenioran kita gitu ya, bisa membuat kita jadi blamer. Benar. Karena kan dia maunya benar, Pak. Iya kan. Sementara nggak ada konsekuensi kalau dia blaming. Nggak ada konsekuensi. Iya, karena dia di atas. Kalau anak buah blaming bos, ya ada konsekuensi. Iya, selesai. Interesting. Jadi coping stats ya, cara kita menghadapi masalah berhubungan dengan kita punya kepribadian, personality yang juga tentunya bisa diakselerasi atau diperkuat dengan posisi kita. Ya kan. Know our place dalam organisasi. Kita tahu kita di mana dalam organisasi. Itu jadi kongruen sebenarnya. Iya kan? Itu jadi kongruen. Karena akhirnya saya menentukan saya di organisasi saya ini di mana gitu, dan saya lakukan sesuai dengan posisi saya. Itu namanya kongruen. Nah, itu dia. Jangan sampai maksudnya tuh gini loh. Sampai itu maksudnya masih di bawah gitu udah jadi kayak bos gitu loh maksudnya gitu. Oke, blaming terus, salahin orang terus. Nah, itu kan jadi kongruen gitu loh. Posisi gini, mestinya gini. Jadi sehat. Iya, dan saya pikir ini bagus juga untuk leaders ya, para pemimpin, calon pemimpin di PNM. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjadi leader, kita harus punya awareness, punya
apa ya, awareness itu daya apa ya, daya kesadaran mungkin ya, kesadaran bahwa oke, saya jangan jadi blamer karena sekedar saya punya kesempatan. Benar. Ya kan? Posisi ya. Karena posisi saya boleh ingin orang semua. Gue bisa gituin lo karena gue bisa. Gitu. Itu kan satu attitude power. Abuse of power. There you go. Attitude yang salah gitu, sikap yang salah kan. Justru karena kita dikasih kepercayaan, kita mulai berpikir sebenarnya gimana kita introspek, jangan jadi blamer terus, kita harus diplomatik kan. Sekarang istilahnya harus inklusif, harus mendengarkan anak buah, input supaya ada sense of belonging pada saat kita menyelesaikan sebuah proyek atau apa gitu kan, Pak. Tapi Bu Vera, Pak Kirno, karena ini balik lagi dari respons, ada aksi ada reaksi ya. Ada yang memang bertanyanya gimana kita ngasih tahu atasan yang hobinya ya kayak gitu, Pak Kirno. Blaming gitu. Mungkin ada sedikit konflik batin ya sebagai misalnya pekerja di kantor yang gimana nih gue mau ngasih tahu atasan gue, nanti takut salah ngomong atau gimana. Tapi kadang-kadang kan juga menjunjung tinggi ayo ada opini apa kita tampung segala macam. Jadi gimana celah untuk masuknya menghadapi gitu? Si blamer kali ya. Kalau bos kita blamer atau killer, bahasa lainnya atau bossy, bahasa lainnya ini semua atau yang abuse of power lah. Itu gitu. Gimana tuh menyampaikannya supaya nggak jadi konflik gitu? Menurut saya seorang tuh mesti mengenali bosnya gitu. Karena semua orang tuh punya satu celah yang bisa masuk, selalu ada itu. Contoh. Contoh sebenarnya ada bos yang suka dipuji, itulah masuk dari situ dulu gitu loh. Setelah dipuji baru diketokin gitu loh, baru bilang tapi bos sebenarnya ini ada satu nih. Kalau bos lakukan bakal jadi oke banget. Kritiknya masuk di situ. Tambah kalau yang satu ini aja dilakukan, bos gila, satu kantor ini bakal lihat bos datang aja udah ilmu ini practical skill teman-teman semua insan PNM. Catet ya, jangan sampai lupa. Jadi bukan bermaksud mau memanipulasi, bukan ya, tapi kita berstrategi untuk menyampaikan. Itu perlu, nggak boleh frontal soalnya. Jangan frontal. Baik. Menurut saya juga respect terhadap atasan itu penting banget. Untuk menyadari atasan itu memerlukan respect dari kita semua. Sehingga dia bisa berfungsi dengan baik, kita juga bisa berfungsi dengan baik. Saya di masa muda enggak dulu masih muda Ibu Vera ini teman-teman. Kalau menghadapi difficult bosses gitu ya, atau difficult person lah, nggak harus bos gitu ya, selalu ada kalimat ini, my magic word adalah nggak ngajarin ya kan, dia pasti kalau itu kan nggak mau dibilangin, nggak mau diajarin, input untuk memperkuat. What you just said, Pak, atau Ibu, input untuk memperkuat itu bahasa yang paling normal, diplomatis, yang kedengeran seger di semua jenis telinga, gitu. Betul. Dan aku pikir, oh my god, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Memperkuat atau meng-highlight, meng-underline apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak tadi sampaikan di awal, itu kayaknya I never go wrong gitu. Belum pernah ya ketemu orang yang marah dengan cara menyampaikan input kayak begitu gitu. Itu bagian dari anger management, menghadapi orang marah. Mengakui anger management udah be another topic loh. Tapi mengakui orang marah itu maksudnya apa, Pak? Menghadapi orang marah itu gini, menghadapi orang marah. Bos yang suka blaming dan sebagainya. Saya bilang kalau ada kuda lagi lari ke sini, jangan frontal hadapi kudanya, lari dulu samping kuda. Lari samping kuda, baru naik ke atas, baru pegang, baru kemudian jangan puar frontal. Analogi yang luar biasa bagus. Kira-kira begitulah. Analogi yang luar biasa bagus. Jadi menjaga jadi hubungan baiknya juga tetap terjaga ya. Itu yang maksud, hubungan tetap terjaga. Tapi yang kita sampaikan nyampe juga gitu, terima dengan baik gitu. Daripada cara kita nyampein salah. Jadi seringkali saya temukan begini di ruang konseling, bahwa seringkali cara menyampaikan message itu lebih penting daripada message-nya. Nah itu cara pasti kan? Itu cara nyampainya itu tadi yang ditolak bukan message-nya. Dia ngomong caranya gue nggak suka. Jadi pembukanya itu loh, kalimat pembukanya itu penting menurut saya, cara sama yang kedua tonasi, Bo. Intonasi. Tonasinya tinggi, itu udah langsung orang bereaksi bukan berespon. Nggak ada yang
langsung bisa pada hari pertama, bener ya Bu Vera, Pak Gitno? Mungkin semua berproses ya. Iya, semuanya berproses. Ada yang memang tadi dibalikin lagi, mungkin ya habitnya dia, iya Pak, nggak apa-apa Pak, gitu. Itu jadi habit kan lama-lama. Atau nggak blaming. Itu lambat laun memang mungkin dikikis, bukan dikikis ya, dilatih.